Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita belajar mengenai bilangan kuantum dan bentuk orbital. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai bilangan kuantum. Pada teori atau mekanika kuantum, untuk menggambarkan posisi elektron digunakan bilangan kuantum. Daerah kemungkinan terbesar ditemukan elektron disebut orbital. Orbital memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, kalau konfigurasi elektron atau menurut Niels Bohr itu biasanya menggunakan kulit K, L, M, N, sedangkan bilangan kuantum ini menggunakan orbital. Nah, yang pertama, bilangan kuantum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama, atau kita lambangkan dengan huruf N kecil. Kulit yang memiliki pengertian kulit tempat ditemukannya elektron dinyatakan dengan bilangan bulat positif. Nilai bilangan kuantum utama mulai dari 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, yang selanjutnya nih, jadi N itu ada misalkan K nilai N-nya 1, L nilai N-nya 2, M nilai N-nya 3, dan N nilai N-nya 4. Itu mungkin sudah dibahas di atom menurut Niels Bohr. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimut, atau kita lambangkan dengan L kecil, yang memiliki pengertian tingkat energi elektron pada subkulit dan bentuk orbital serta menentukan besarnya momentum sudut elektron terhadap inti. Banyaknya subkulit tempat elektron berada tergantung pada nilai bilangan kuantum utama. Nah, L ini bergantung pada nilai bilangan kuantum utama atau N yang tadi. Nih, di sini juga ada rumusnya. Bilangan azimut ini mempunyai harga 0, 1, 2, 3 sampai N dikurangi 1. Jadi tadi kan bergantung pada nilai N. Jadi N dikurangi 1 berarti itu nilai bilangan kuantum azimut atau L. Nih, misalkan jumlah harga L sesuai dengan harga N. Untuk N1 ada 1 harga dari L sama dengan 0. Kenapa L-nya ini 0? Karena N-nya 1 berarti 1 dikurangi 1 jadi sama dengan 0. Untuk N2 ada 2 harga L yaitu 0 dan 1. Kenapa 2 ini kenapa harga L-nya 0 dan 1? Karena tadi N sama dengan 2 berarti N dikurangi 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya jika kalau di dalam Niels Bohr itu menggunakan kulit K, L, M, N, O, dan seterusnya, sedangkan di mekanika kuantum ini menggunakan orbital S, P, D, F. S, P, D, F. S itu sharp, P itu principal, D itu diffuse, dan F itu fundamental. Nah, untuk harga L-nya, S ini memiliki harga L 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Nah, untuk melihat persamaan dari kulit KLMN ini dengan nilai bilangan kuantum utama yaitu N1, N2, N3, dan seterusnya. Kita lihat di sini. K ini adalah N yang pertama atau kulit yang pertama mengandung orbital 1s. Jadi kita lihat kalau misalkan N-nya 1, ini dari mana N-nya 1? Karena orbital di sini adalah 1s. Nah, ini ada N2. N2 ini mengandung orbital 2s, 2p, dan seterusnya. Terus kulit M ini atau N yang ketiga itu mengandung orbital 3s, 3p, 3d. Dan kulit yang keempat atau N4 ini mengandung orbital 4s, 4p, 4d, dan 4f. Maka urutan subkulit atau orbital pada kulit keempat yaitu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, dan 4f, atau berdasarkan urutan tingkat
energi orbital. Nanti ada gambar tingkat energi orbitalnya seperti apa. Nah, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini merupakan jumlah orbital pada subkulit elektron yang menunjukkan arah orbital elektron. Nih, ada tadi kan subkulitnya ada S, P, D, F. Terus harga L-nya juga ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk harga M-nya ini, jika subkulit S ini memiliki harga L 0 dan harga M-nya juga pasti 0. Dan jumlah orbitalnya atau jumlah kotaknya nanti ada 1. Nah, untuk P ini, yang subkulit P memiliki harga L1 dan harga M-nya itu negatif 1, 0, dan positif 1. Dan jumlah orbitalnya nanti ada 3. Jadi ada 3 kotak, misalkan 3 kotak berarti negatif 1, 0, dan positif 1. Ini juga sama, yang D itu memiliki harga L-nya 2 dan harga jumlah orbitalnya ada 5, berarti untuk harga M-nya negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, dan positif 2. Begitu juga dengan F, memiliki harga L-nya 3 dan jumlah orbitalnya 7, berarti memiliki harga M-nya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, dan positif 2, dan positif 3. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bilangan quantum spin atau kita lambangkan dengan huruf S kecil. Nah, bilangan quantum spin ini nanti memiliki harga spin plus setengah dan negatif setengah. Dan untuk elektron pertama di dalam orbital harga spinnya plus setengah. Jadi kalau nanti di sini ada arah panah, kalau misalkan nanti arah panahnya ke atas berarti harga spinnya itu positif setengah. Jadi kalau misalkan nanti panahnya ke bawah, arah panahnya ke bawah berarti spinnya negatif setengah itu. Jadi kalau plus setengah itu perputaran elektron searah jarum jam. Sedangkan kalau negatif setengah perputaran elektron berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Nih, kita sekarang masuk ke konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron yang terletak pada kulit, subkulit, dan orbital. Jadi ada aturan-aturan penulisan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Nah, prinsip Aufbau ini, elektron dalam atom harus terlebih dahulu menempati orbital dengan energi yang paling rendah. Jadi energinya yang harus paling rendah. Energi yang paling rendah itu yang seperti apa? Yaitu yang memiliki N-nya itu paling kecil. Jadi kalau misalkan N-nya kecil, itu memiliki energi yang lebih rendah. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada urutan subkulit dari energi terendah sampai energi tertinggi, yaitu sebagai berikut nih. Ada ininya apa? Ada urutannya. Jadi ada 1S dulu, terus baru 2S, 2P, ada 3S, 3P, 4S, 3D. Jadi ada urutan-urutannya. Nah, untuk pengisian elektronnya, ini yang ada di bawahnya ini, ada 80 Hg, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Kenapa bisa seperti itu? Jadi elektron maksimal yang bisa mengisi orbital S itu yaitu 2 elektron. Ingat, jadi S itu memiliki maksimal terisi oleh 2 elektron, sedangkan P itu 6 elektron maksimalnya. Untuk D itu 10 elektron maksimalnya, sedangkan F itu maksimal 14 elektron. Seperti itu. Jadi sesuai banyaknya orbital yang dapat terisi di setiap subkulit. Nah, yang kedua ada asas larangan Pauli.
Menurut Pauli ini, jadi tidak boleh ada 2 elektron di dalam atom memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. 2 elektron yang mempunyai harga NLM yang sama dalam satu orbital harus mempunyai spin yang berbeda. Setiap orbital mampu menampung maksimum 2 elektron. Jadi setiap orbital tuh harus terisi maksimal 2 elektron. Jadi tidak boleh 2 elektron itu di dalam atom memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi nggak boleh bilangan kuantumnya sama, misalkan N-nya itu 1, terus L-nya itu juga 1, terus M-nya juga positif 1, dan S-nya juga nanti sama gitu ya. Jadi nggak boleh gitu. Jadi maksimal dalam satu orbita itu mampu menampung maksimum itu 2 elektron saja. Yang ketiga yaitu aturan Hahn. Untuk aturan Hahn ini memiliki aturan pengisian elektron ke dalam orbital yang tingkat energinya sama cenderung tidak berpasangan terlebih dahulu. Spin sejajar nih. Di sini ada perbedaannya. Di sini ada atom karbon memiliki 6 nomor atom 6. Nih untuk konfigurasi elektronnya kita tulis dulu ya. Pakai pena udah. Misalkan 1s 2 2s 2 dan 2p 2. Oke. Misalkan maaf ya tulisannya karena susah jadi berantakan. Nah, untuk konfigurasi elektronnya kita udah dapat nih. Bu, kenapa ini bisa S itu 2 dan Si-nya ini 2, ininya juga 2. Nih, kita lihat atom karbon ini memiliki nomor atom 6. Maksimal elektron yang mengisi orbital S itu, subkulit S itu adalah 2. S itu maksimal 2. Nah, untuk P ini sebenarnya maksimalnya 6, tapi karena sisanya tinggal 2, karena 2 ditambah 2 jadi 4, sisanya jadi 2, berarti kita masukkan ke P. Seperti itu. Nah, untuk penggambaran dari aturan Hahn ini, yaitu sebagai berikut. Kita lihat yang paling atas. Yang paling atas ini sebenarnya salah, yang benarnya itu yang bawah. Kenapa yang bawah yang benarnya? Jadi kayak gimana? Nih, S ini kan memiliki orbitalnya itu 1. Jadi ini kotaknya 1, berarti orbital S itu 1. Sedangkan P itu memiliki orbital 3 orbital. Orbitalnya ada 3. Nah, untuk orbitalnya ada 3 berarti untuk penggambaran elektron di dalam setiap orbital yaitu S ini kan ada 2 elektron. Nih, sama seperti larangan Pauli. Larangan Pauli ini maksimum yang menampung setiap orbital itu 2 elektron. Ini berarti S ini 2 elektron, berarti 1, 2. Jadi panahnya juga nggak boleh sama, tapi harus berlawanan. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Karena ini ada 2 elektron, berarti dimasukkan juga ke setiap orbitalnya 2 elektron. Sama juga dengan 2s. 2s juga di sini kan ada 2s2. 2s2 berarti dimasukkan ke dalam orbital 2s ini 1, 2 karena elektronnya ada 2. Nah, untuk 2p2 ini salah kalau misalkan kita menggambarkan langsung jadi langsung di satu orbital itu 2 elektron seperti ini, tapi ini salah. Jadi kita tuh harus mengisi setiap orbitalnya dulu. Jadi 1 kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sudah terisi penuh dan masih sisa di sininya, berarti kita gambarkan lagi dengan panah yang berlawanan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada orbital penuh dan setengah penuh. Di sini dijelaskan hasil eksperimen menunjukkan bahwa orbital yang terisi penuh dalam orbital terisi setengah penuh merupakan struktur yang relatif lebih stabil. Jadi orbital yang terisi penuh dan terisi setengah penuh ini merupakan struktur yang relatif lebih stabil. Nih, ada contohnya untuk
Cr memiliki nomor atom 24 dan nomor massa 52. Dan ada juga Cu yang memiliki nomor atom 29 dan nomor massa 63. Nah, ini contoh konfigurasi elektronnya. Misalkan 24 Cr. Kita tulis konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. P ini kan maksimal 6. 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Jadi ini yang paling benar, bukan 4s2, 3d4. Kenapa seperti ini, Bu? Sedangkan maksimal elektron yang diterima oleh S ini kan maksimal 2. Seperti ini gitu ya, maksimal 2. Sedangkan ini 4S-nya menerima 1 elektron aja. Nih, di sini dijelasin atom Cr akan berada dalam keadaan yang lebih stabil apabila subkulit 4S dan 3D keduanya elektron terisi setengah penuh. Jadi yang setengah penuh itu lebih stabil katanya. Jadi kan D itu menerima 10 elektronnya. Menerima 10 elektron dan S itu menerima 2 elektron. Jadi akan berada dalam keadaan stabil untuk Cr ini ketika dia ketika 4S dan 3D-nya itu memiliki elektron yang setengah penuh gitu, seperti itu. Ini juga sama di Cu 29 Cu, nomor atom Cu itu 29, jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 dan 3d10. Nah, jadi ini ada jadi ini yang paling benar, bukan yang 4s-nya 2, 3d-nya 9. Di sini juga ada penjelasannya. Atom Cu akan berada dalam keadaan yang lebih stabil apabila subkulit 3D terisi penuh dan subkulit 4S terisi setengah penuh. Jadi yang terisi penuh dan terisi setengah penuh itu merupakan struktur yang relatif lebih stabil gitu dibandingkan yang sesuai dengan aturan gitu. Nah, di sini juga ada menyingkat penulisan konfigurasi elektron. Jadi elektron-elektron yang menggunakan sistem periodik unsur golongan 8A. Jadi supaya kita lebih lebih minim lagi gitu, jadi nggak terlalu panjang konfigurasi elektronnya, bisa menggunakan golongan 8A untuk menggunakan konfigurasi elektron. Di sini ada konfigurasi elektron atom yang berelektron banyak dapat dituliskan dengan singkat dengan penulisan lambang unsur gas mulia yang sesuai. Gas mulia itu golongan 8A. Jadi kenapa menggunakan golongan 8A? Karena golongan 8 ini sudah oktet gitu, sudah maksimal elektron yang dimiliki setiap unsurnya. Makanya disebut dengan gas mulia gitu. Di sini ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn dan dengan nomor atomnya. He memiliki nomor atom 2, Ne 10, Ar 18, Kr 36, Xe 54 dan Rn 86. Misalkan di sini ada contoh, tuliskan konfigurasi elektron untuk Al. Al ini jika misalkan kita ditulis biasa konfigurasi elektronnya bakalan seperti ini. 1s, 2s, 2p6, 3s2, 3p1. Tapi kalau kita misalkan menggunakan gas mulia ini untuk meminimalisir konfigurasi elektron, bisa dengan huruf Ne. Misalkan ini kan atomnya 13. Atau nomor atomnya 13, bisa kita menggunakan Ne karena Ne ini memiliki nomor atom 10. Nomor atom 10 berarti Ne 10 nih, Ne 10. Berarti sisanya berapa? 3 lagi berarti ya. Kan karena 13 berarti 3s2, 3p1 seperti itu. Terus ini juga ada 27 Co. Kita menggunakan CO ini kan memiliki nomor atom 27. Karena di sini yang paling dekat dengan 27 adalah Ar ya. Ar itu 18, memiliki nomor atom 18. Berarti kita tulis 27 CO dengan Ar, nomor atomnya 18, sisanya berapa? Sisanya jadi 9 ya. Jadi 9
Berarti tulis lagi konfigurasi elektronnya yang sisanya 4s2 3d7. Begitupun dengan BR ini memiliki nomor atom 35, menggunakan AR lagi karena kalau kripton kan 36, berarti nggak bisa, berarti menggunakan AR lagi 18. Sisa dari konfigurasi elektronnya ini 4s2, 3d10, dan 4p5. Begitupun dengan SN menggunakan KR karena KR 36, kalau XE kan 54, jadi tidak mungkin. Berarti menggunakan KR 36, sisa dari 36 ini berapa? 50 dikurangi 36, sisanya berapa? Kita tulis konfigurasi elektronnya. Begitupun juga dengan BA ini menggunakan XE 54, sisa dari 54 itu berarti 2, berarti 6s2, seperti itu. Nih, satu lagi, yang terakhir ada konfigurasi elektron ion. Nah, terbentuknya ion pada suatu atom akibat penambahan dan pengurangan elektronnya. Nah, ini mungkin sudah dibahas di awal-awal mengenai kalau misalkan proton, elektron, dan neutron jika menggunakan ion itu berarti elektronnya bisa ditambahkan atau dikurangi. Misalkan di sini ada contoh, tuliskan konfigurasi elektron ion F, Ca2+, dan Fe3+. Nomor atom F itu 9, Ca20, dan Fe26. Misalkan ini F9F ini kalau misalkan di biasa konfigurasi elektron biasa tanpa muatan, tanpa ion, kita tulis biasa 1s2, 2s2, 2p5. Berarti ini udah 9 semuanya. Tapi jika menggunakan jika menggunakan F- seperti ini, berarti bisa dikurangi atau ditambahkan. Kalau misalkan muatannya itu negatif, kalau muatannya itu negatif, berarti dia cenderung menerima elektron. Berarti kalau misalkan muatannya negatif 1, ini negatif 1, berarti di elektronnya ditambah 1, berarti 2, 2, 6. Berarti 1s2, 2s2, 2p6. Kalau di sini tadi ada 9 elektronnya, berarti di sini ada penambahan 1 elektron, berarti 10 elektron. Seperti itu. Ini juga sama 20 Ca. Di sini kalau misalkan konfigurasi elektron yang seperti biasa, ini ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Tapi jika kalau misalkan Ca-nya ini memiliki muatan atau memiliki ionnya itu 2+, kalau misalkan tadi negatif itu cenderung dia menerima elektron, kalau misalkan positif itu dia cenderung melepas elektron. Berapa elektron yang dilepasnya? Yaitu 2 elektron. Berarti kalau misalkan ini 20, nomor atomnya 20, jika dia melepas 2 elektron berarti sisanya tinggal 18 elektron. 18 elektron kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berarti ada 18 elektron. Dan yang terakhir juga ada 26F. Nih F ini memiliki 26 nomor atomnya. Jika kalau misalkan kita masukkan ke konfigurasi elektron biasa, kita masukkan seperti ini, biasa ada 26 elektron. Tapi jika F-nya ini memiliki ion atau muatannya positif 3, berarti dia cenderung melepas elektronnya. Kalau misalkan 26, dia dilepas 3, berarti ada 23 elektron lagi yang harus dimasukkan ke dalam konfigurasi elektron. Seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti yang selanjutnya ini ada tentang hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Nah, mungkin sampai sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan didiskusikan di dalam grup WhatsApp ya. Nanti kita diskusi sama-sama gitu jika ada yang mau ditanyakan, dengan menuliskan namanya siapa dan pertanyaannya seperti apa. Kita bahas sama-sama jika ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.